Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku semua, ya jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi barisan dan deret. Ya, kali ini saya akan memberikan video tentang pembahasan soal deret aritmetika. Jadi sini materinya adalah barisan dan deret yang bagian ketiga. Kalau bagian kedua yang kemarin adalah pembahasan soal barisan aritmetika. Sekarang pembahasan soal tentang deret aritmetika. Ya, saya langsung saja. Ya, deret aritmetika. Ya, sebelumnya telah dipelajari tentang barisan aritmetika, ya, yaitu susunan bilangan yang selisih dua suku berurutan selalu sama. Jadi barisan aritmetika yaitu selisih atau beda dari dua suku berurutan atau yang berdekatan selalu sama. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ada barisan ya 1,4, 7, 10, 13. Jadi ini bedanya atau selisihnya yaitu 3. Ya, selisihnya selalu sama 3. Ya, 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan barisan aritmetika, materi yang sebelumnya. Ya, sedangkan deret aritmetika, ya, deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Jadi kalau deret aritmetika, barisan ini tinggal jumlahkan saja. Jadi tadinya menggunakan koma, tinggal dijadikan tambah semua. Ya, contohnya, ya ini dari barisan aritmetika. Ini ada barisan, ini barisan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya sampai 100. Nah, ini barisan aritmetikanya. Ya, dapat dirubah atau dapat dibentuk menjadi deret aritmetika. Ya, kalau deret aritmetikanya jadi tambah semua. 1 tambah 4 ditambah 7 ditambah 10 dan seterusnya ditambah sampai 100. Ya, ini yang disebut dengan deret aritmetika. Jadi menggunakan tambah. Berarti kalau deret itu berarti kita jumlahkan semua barisan aritmetikanya. Ya, ini definisinya. Jika U1 ini ada suku-sukunya yang kemarin, materi yang sebelumnya. Ya, materi sebelumnya ini berarti suku pertama, 4 suku kedua, 7 suku ketiga dan seterusnya. Jika ini U1 suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke N merupakan suku-suku barisan aritmetika. Misalkan ini adalah suku-suku barisan aritmetika. Ya, maka U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN itu dinamakan dengan deret aritmetika. Jadi kalau perbedaannya antara barisan dan deret, kalau barisan menggunakan koma, kalau deret ya menggunakan tambah semua. Ya, berikut kita akan menentukan rumus dari jumlah n, jumlah karena tambah semua berarti kita akan menentukan rumus jumlahnya. Ya, jumlah n suku pertama dari deret aritmetika dilambangkan dengan Sn. Ya, jadi jumlah n suku pertama itu dilambangkan dengan Sn. Ya, dengan Sn itu sama dengan ini, tinggal jumlahkan. Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya, UN kurang 2, UN kurang 1 sampai UN. Ya, ini kalau kita kerja manualnya. Ya, kalau kita kerja manualnya. Jadi kalau kita menjumlahkan deret aritmetika, sukunya sedikit, ya mungkin kita bisa langsung jumlahkan tanpa menggunakan rumus. Tapi bagaimana jika sukunya sudah banyak sampai 100 sampai 1000 dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan ya tinggal kita gunakan rumus ini, jumlah n suku pertama itu dirumuskan dengan Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n kurang 1 kali b. Ya, ini rumus jumlah n suku pertama dari deret aritmetika.
Ya, kita lanjut dengan pembahasan contoh. Ya, contoh 1. Ya, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika. Ini ada berapa suku yang diperlihatkan, ada 5 suku. Jadi akan ditentukan jumlah 20 suku pertamanya. Jadi ini suku pertama, kedua sampai suku kelima akan dijumlahkan seterusnya sampai 20 suku. Ya, sampai seterusnya sampai 20 suku deret aritmetika. Ya, jadi ya kita bisa kerja manual tapi agak repot karena banyak sekali. Ya, jadi kita menggunakan rumus saja. Ya, untuk menjawabnya, ya yang pertama kita harus mengetahui, ya jadi kunci dari deret aritmetika itu kita harus mengetahui suku pertama. Ya, suku pertama atau A, kemudian bedanya. Ya, dimana beda materi sebelumnya, yaitu suku kedua dikurang suku pertama, boleh juga suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat kurang suku ketiga, ya dan seterusnya. Ya, jadi suku kedua dikurang suku pertama, ya dimana suku kedua itu adalah 9 dan suku pertama adalah 5, sehingga bedanya adalah 4. Ya, ini selisihnya 4 semua. Ya, setelah diperoleh ini, ya kemudian yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama, itu berarti S20, N nya diganti 20. Ya, tinggal kita menggunakan rumus yang ada. Ya, rumus ini ya tinggal dimasukkan semuanya. N nya sudah ada, A nya sudah ada, B nya sudah ada. Ya, tinggal dimasukkan semua nilainya. Maka jumlah 20 suku pertama yaitu N nya 20, 20 per 2, kemudian A nya 5, A nya 5, kemudian ini 20 kurang 1 dari N diganti, kemudian bedanya 4, tinggal dimasukkan seperti ini. Ya, sehingga diperoleh 20 bagi 2 10, 2 kali 5 10, ini 20 kurang 1 19 dikali 4. Ya, ya setelah dijabarkan ini 10, kemudian 19 kali 4 76. Ya, maka diperoleh ini S20 itu 10 dikali 10 tambah 76 86. Ya, maka jumlah dari 20 suku pertama itu adalah 100. Jadi jumlah 20 suku pertama adalah 860. Jadi kalau kita jumlahkan ini sampai 20 suku itu adalah 860. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya, tentukan jumlah deret aritmetika berikut. Ya. Ya, ini ada deret aritmetika. Ini suku pertama 17, suku kedua 14 dan seterusnya sampai nilainya suku yang tidak ditahu sampai berapa jumlahnya suku ini. Ya, sampai min 25 dijumlahkan deret ini sampai min 25. Ya, ini kita ketahui suku pertama 17, suku kedua 14, suku ketiga 11 dan min 25 ini belum ditahu suku keberapa. Ya, untuk menjawabnya ya pertama kita akan ini untuk menghitung jumlah deret di atas. Ya, pertama-tama ditentukan dulu banyaknya suku. Ya, akan ditentukan berapa banyak suku ini. Ya, belum ditahu ini jumlah sukunya ada berapa. Ya, min 25 itu suku keberapa. Ya, caranya kita menggunakan rumus ya yang kemarin materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya yaitu suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, kita akan menggunakan rumus ini untuk menentukan min 25 itu suku keberapa. Ya, jadi yang akan ditentukan adalah banyaknya suku atau N-nya. Ya, di sini ya telah diketahui bahwa suku pertama itu atau A sama dengan 17. Kemudian bedanya yaitu suku kedua 14 kurang suku pertama. Ya, 14 kurang 17 itu
min 3. Ya, sehingga dimasukkan di rumus suku Kn. Ya, suku Kn sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana suku Kn ini yang belum ditahu ini adalah 25. Ya. Jadi suku Kn nya UN itu diganti dengan min 25, kemudian A nya sudah ada di soal, ya, 17, kemudian N nya belum diketahui, N kurang 1 kali B, bedanya adalah min 3. Ya, tinggal kita uraikan. Ya, min 25 sama dengan 17, ini kali masuk, kita kali masuk, min 3 kali N, min 3N, min 3 kali min 1 itu positif 3. Ya. Kemudian setelah itu ini kita pindah ruaskan, min 3N pindah ruas jadi positif. Ini 17 ditambah 3 20, kemudian min 25 pindah ruas jadi tambah 25. Sehingga ini 3N sama dengan 20 tambah 25. Sehingga diperoleh N-nya itu adalah ini 20 tambah 25 adalah 45, pindah ruas 3-nya bagi 3. Jadi N-nya sama dengan 15. Jadi banyaknya suku ini ada 15. Ya, sehingga diperoleh banyak suku ada 15. Jadi sampai min 25 ini berarti ada 15 suku. Ada 15 suku, di mana suku ke-15-nya adalah min 25. Ya. Yang ditanyakan tentukan jumlah deret aritmetikanya. Sehingga karena ada 15 suku, maka jumlah 15 suku pertama. Jumlah 15 suku pertama, ya kita gunakan lagi rumus Sn ini. Ya, sehingga diganti N-nya diganti dengan 15. Ya, sehingga S15 atau jumlah 15 suku pertama seperti ini. Kita tinggal masukkan saja nilainya. 15 per 2 dikali 2 dikali 17. 17 ini adalah suku pertama. Kemudian N-nya 15 dikurang 1, min 3 itu adalah bedanya. Ya, min 3 adalah beda. Ya, tinggal diuraikan. Jadi ini 15 per 2, kemudian 2 kali 17, tetap ini yang berubah adalah 15 kurang 1 itu adalah 14 kali min 3. Ya, ini 15 per 2 tetap, 2 kali 17 itu adalah 34, 4 kali min 3 adalah min 42. Ya, sehingga diperoleh ini 15 per 2, ini 34 kurang 42 itu adalah min 8. Ya, otomatis 8 bagi 2 adalah min 4, sehingga diperoleh jumlah 15 suku pertama adalah 15 kali min 4 itu sama dengan min 60. Jadi kalau kita jumlahkan seterusnya ini sampai min 25 itu adalah jumlahnya min 60. Ya, demikian contoh kedua. Kita lanjut dengan yang berikut, contoh ketiga. Ya, contoh ketiga, diketahui suku kedua dan suku ketujuh barisan aritmetika. Jadi diketahui suku kedua dan suku ketujuh barisan aritmetika, ya, berturut-turut 3 dan 38. Artinya suku keduanya 8 dan suku ketujuhnya 38. Ya, tentukan jumlah 10 suku pertama. Ya, akan ditentukan jumlah 10 suku pertama. Ya, kita bahas. Ya, di sini pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu suku pertama dan beda. Jadi kuncinya dari awal saya katakan bahwa untuk menentukan jumlah suku n pertama, jumlah n suku pertama itu, maka selalu kita harus mengetahui suku pertamanya dan bedanya atau A dan B-nya. Ya. Di sini diketahui suku ketujuh, ini suku ketujuh adalah 38. Ya, suku ketujuh itulah A ditambah 6B. 6 itu diperoleh 7 kurang 1 B. Ya, suku ketujuh berarti A ditambah 6B sama dengan 38. Kemudian suku kedua A ditambah B itu sama dengan 8. Ya, kita eliminasi, kita kurangkan sehingga mati A nya. Ya, sehingga diperoleh 5B sama dengan 30.
maka B nya adalah 6 ya, dari 30 bagi 5. Kemudian B sama dengan 6 kita substitusi ya, kita substitusi ke salah satu persamaan ini ya. Kita ambil yang mudah saja, A ditambah B sama dengan 8 ya. Kita masukkan di A tambah B sama dengan 8 ya, dimana B nya itu adalah 6 ya. A tambah 6 sama dengan 8, maka diperoleh ya, ini A pindah ruas kurang 6 berarti A nya sama dengan 2 ya. Sehingga diperoleh suku pertama 2 dan bedanya atau selisihnya 6 ya. Maka jumlah suku pertama sesuai dengan pertanyaannya, jumlah 10 suku pertama itu ya, ini rumusnya. Kita selalu tampilkan rumusnya supaya selalu diingat juga. Ini berarti N nya diganti lagi dengan 10 ya. Ini seperti ini, S10 sama dengan 10 per 2 ya, 2 dikali 2 yang dalam kurung ini adalah suku pertamanya. Kemudian 10 kurang 1 ya, N nya diganti 10 kurang 1, B nya 6 ya. Ini 10 bagi 2 5, kemudian 2 kali 2 4, ini 10 kurang 1 9 dikali 6 itu 54, sehingga diperoleh ya S10 sama dengan 5 dikali 58 ya, sama dengan 290. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 290 ya. Kita lanjut dengan contoh yang keempat ya. Contoh keempat ini soal cerita, sebuah tali atau seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Panjang masing-masing potongan membentuk barisan aritmetika ya. Ini ada tali, kemudian dipotong-potong menjadi 8 bagian dengan potongannya tidak sama ya. Potongannya membentuk barisan aritmetika. Ini jika potongan tali terpendek ya, potongan tali terpendek itu 20 cm dan terpanjang 55 cm. Tentukan panjang tali sebelum dipotong ya. Sebelum dipotong, berapa panjang tali sebelum dipotong ya. Ini kita akan bahas ya dengan saya berikan ilustrasinya ya. Ilustrasi tali setelah dipotong ini ya, tali pertama, tali kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 ya, tali ke-8. Ini dengan panjang yang berbeda, panjangnya membentuk barisan aritmetika ya. Panjangnya membentuk barisan aritmetika ya. Ini tali terpendek itu kita sebut dengan suku pertama, kemudian yang berikutnya suku kedua, seterusnya ya, sampai karena ada 8 potongan berarti sampai suku ke-8 ya, dimana ini U1 adalah tali terpendek, itu panjangnya 20 cm ya. Ini U1 ya, panjang tali terpendek yang setelah dipotong. Kemudian U8 jelasnya yang terpanjang ya, 55 cm ya. Ini yang diketahui, terpendek 20 dan terpanjang 55 ya. Akan ditentukan berapa panjang tali sebelum dipotong, maksudnya setelah ini, artinya disambung kembali ini ya. Itu maksudnya, maksud pertanyaannya, sebelum dipotong berapa panjangnya ya. Ya, dari ilustrasi ini atau dari soal ya diketahui ya, suku pertama itu atau A itu sama dengan 20. Ini U1 sama dengan 20. Kemudian ini atau tali terpendek. Kemudian suku ke-8 ya, suku ke-8 itu 55. Ini adalah tali terpanjang ya, 20 tali terpendek, 55 tali terpanjang ya. Ditanyakan panjang tali sebelum dipotong ya, panjang tali ya, karena di sini ada 8 tali, itu berarti kita jumlahkan saja. Kalau kita sambung-sambung berarti kita jumlahkan saja. Itu berarti yang ditanyakan adalah S8 nya atau jumlah 8 suku pertama ya. Ini ya,
sebelum itu kita harus menentukan dulu di sini tadi dari materi-materi sebelumnya. Ya, saya katakan bahwa kita harus menentukan dulu nilai A dan B-nya. Di sini baru nilai A, bedanya belum ada. Ya, kita uraikan ini yang diketahui suku ke-8 55. Ya, suku ke-8 55. Ya, diperoleh suku ke-8 berarti A ditambah 7B sama dengan 55. Ya, dimana A-nya adalah 20, kemudian 7B ya kita akan cari selisihnya. Ya, selisih panjang tali ini ya diperoleh seperti ini. 20 ditambah 7B sama dengan 55. Kita pindah ruaskan, maka 7B sama dengan 55 kurang 20 adalah 35, sehingga diperoleh B sama dengan 5, yaitu 35 bagi 7. Ya, A nya sudah ada, B nya sudah ada, ya tinggal kita ya sehingga diperoleh ini tinggal kita masukkan di rumus ini. Ya, Sn yang ditanyakan S8 karena ada 8 potongan tali, maka ya seperti ini. N nya kita ganti saja 8 per 2 dikali 20, A nya 20, kemudian N nya 8 kurang 1, kemudian bedanya beda panjang tali ini masing-masing 5 cm ya, sehingga diperoleh seperti ini. Ya, S8 sama dengan 8 bagi 2 4, 2 kali 20 40, 7, ini 8 kurang 1 7 kali 5 35. Ya, sehingga S8 sama dengan 4 kali 75 sama dengan 300. Ya, jadi panjang tali sebelum dipotong itu adalah 300 cm atau sama dengan 3 meter. Jadi panjang tali sebelum dipotong adalah 300 cm atau 3 meter. Ya, demikian pembahasan soal deret aritmatika. Ya, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa tunggu video pembelajaran berikutnya dari saya. Ya, jangan lupa bagi anak-anakku yang baru bergabung di channel ini, channel Nur Alamsyah Salim, jangan lupa dukungannya. Ya, klik tombol subscribe, kemudian tekan tanda lonceng agar channel ini tetap eksis. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.